Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrinda Rahayu dengan NIM 200042134. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 1 tentang komunikasi dan unsur-unsur komunikasi dengan mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Publik. Pertemuan kali ini membahas tentang 2 kajian meliputi kriteria asesmen dan proses komunikasi. Yang pertama yaitu kriteria asesmen. Kriteria asesmen dalam komunikasi advokasi merupakan beberapa standar dan persyaratan yang digunakan untuk menilai dan mengukur keterampilan dari komunikasi advokasi. Kriteria asesmen ini berfungsi untuk menilai dan mengukur keterampilan komunikasi advokasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Kriteria asesmen dalam komunikasi ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu keterampilan dalam mengkomunikasikan informasi pendidikan dan advokasi kepada masyarakat. Komunikasi advokasi harus dapat mengkomunikasikan informasi pendidikan dan advokasi kepada masyarakat dengan baik. Ini pun meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh masyarakat, mengatur strategi komunikasi yang efektif, dan menggunakan media yang tepat untuk mencapai suatu. Selanjutnya yaitu keterampilan dalam mengkomunikasikan dengan masyarakat, di mana komunikasi advokasi ini harus dapat mengkomunikasikan dengan masyarakat secara baik, di mana ini meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan maupun keinginan masyarakat, mengatur strategi komunikasi dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya itu keterampilan dalam mengkomunikasikan dengan instansi pemerintah dan pemerintah lokal, di mana komunikasi advokasi ini juga dapat mengkomunikasikan dengan instansi pemerintah dan pemerintah lokal dengan baik. Ini pun meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan serta kebutuhan instansi pemerintah maupun pemerintah lokal, mengatur strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan pemerintah lokal, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami juga. Berikutnya ada keterampilan dalam mengkomunikasikan dengan organisasi dan individu lain, di mana komunikasi advokasi ini harus dapat mengkomunikasikan dengan organisasi dan individu lain dengan baik. Ini pun meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan serta keinginan organisasi dan individu lain, serta mengatur strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu lainnya dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, keterampilan dalam mengkomunikasikan dengan media massa, di mana komunikasi advokasi ini juga harus dapat mengkomunikasikan dengan media massa dengan baik. Ini pun meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan keinginan media massa, mengatur strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan media massa, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami juga. Kriteria yang terakhir yaitu keterampilan dalam mengkomunikasikan dengan organisasi yang bergerak di bidang komunikasi advokasi, di mana komunikasi advokasi ini harus dapat mengkomunikasikan dengan organisasi yang bergerak di bidang komunikasi advokasi ini dengan baik. Hal ini pun meliputi keterampilan dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan organisasi yang bergerak di bidang komunikasi advokasi ini, mengatur strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bergerak di bidang komunikasi advokasi, serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Kajian yang kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi dalam komunikasi advokasi ini meliputi langkah-langkah yang dilakukan untuk mengubah perilaku, perasaan, maupun pendapat orang lain. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam proses komunikasi advokasi ini, yang pertama meliputi komunikator. Komunikator ini merupakan orang ataupun instansi yang mengirim pesan. Komunikator dalam komunikasi advokasi ini dapat berupa individu, organisasi, maupun instansi pemerintah. Yang kedua yaitu pesan, di mana pesan ini merupakan informasi, pendidikan, ataupun advokasi yang diinginkan untuk dikirim kepada masyarakat. Pesan dalam komunikasi advokasi ini dapat berupa informasi tentang masalah, tujuan, maupun target yang diinginkan. Yang ketiga, media. Media ini merupakan alat yang digunakan untuk mengirim pesan kepada masyarakat. Media dalam komunikasi advokasi dapat berupa media sosial, radio, TV, maupun berita. Selanjutnya yaitu komunikasi, di mana
komunikasi ini merupakan proses pengumpulan, pengiriman, maupun penerimaan pesan. Komunikasi dalam komunikasi advokasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti pengumpulan data, pengiriman konten, serta pengukuran kinerja. Selanjutnya ada efek, di mana efek ini merupakan perilaku, perasaan, maupun pendapat yang diinginkan sebagai hasil dari komunikasi advokasi tersebut. Efek dalam komunikasi advokasi ini dapat berupa perubahan dalam perilaku, perasaan, maupun pendapat masyarakat atau individu. Proses komunikasi yang terakhir yaitu adanya feedback, di mana feedback ini merupakan umpan balik dari komunikan kepada komunikator. Feedback ini adalah informasi tentang efek dari komunikasi advokasi. Feedback dalam komunikasi advokasi ini dapat diperoleh melalui berbagai metode seperti pengumpulan data, pengukuran kinerja, maupun tindak balas dari masyarakat. Jadi kesimpulannya, proses komunikasi advokasi ini harus dilakukan dengan baik untuk mencapai tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs. Sekian presentasi saya mengenai materi komunikasi dan unsur-unsur komunikasi. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.